semua amalannya, sholatnya, puasanya, zakatnya, baca Qur'annya, dan lain-lain, di bawahnya pahala itu dihadapkan kepada Allah. Kata Allah, ini amalan-amalan ditransfer kepada siapa? Dulu kau pernah menyakiti Ustaz Mahmud, dulu kau pernah menyakiti binimu, dulu kau pernah menyakiti tetanggamu, dulu kau pernah menyakiti jabatan bawahanmu, dulu kau pernah menyakiti rakyatmu, kau zalimi. Sekarang semua amal-amalanmu itu ditransfer kepada orang yang kau zalimi. Kan itu Pak bunyi hadisnya kan? Kalau kita nggak punya tabungan, kalau Pak Bahlil itu nggak pernah baca zikir nih, habis kan dia? Habis dia. Habis. Kenapa? Nggak ada tabungannya. Kalau kita Bapak Ibu punya tabungan, satu hari baca zikir ini 1 juta, yang kedua 11 kali 2 juta. Kalaupun nanti satu kejahatan mesti dibayar dengan misalnya 1000. Kau dulu pernah menceritakan si Fulan bin si Fulan, kau pernah dulu mencelakakan Fulan si Fulan, kau belum minta maaf, bayar, kata Allah. Masih ada tabungan kita. Berapa ya Allah? 1 riba dibayar dengan 1000 kebaikan. Cukup gak Bu? Masih 1000, 1 zikir 1 juta. Nabung. Dari sekarang nabung. Nah makanya itu Pak, tarikan Naksabandiyah ini ngamalkan zikir. Jadi bukan main-main zikir nih Pak. Alat cuma zikir. Hati-hati. Allah Al-Karim. Ya Allah ya Allah. Banyak tabungan kita ya. Kemudian yang ketiga sifat Al-Karim Allah itu apa Ustaz? Kalau yang pertama idza su'ila aqta, kalau diminta pasti memberi. Kemudian yang kedua la yubali kam aqta, kalau Allah mau memberi enggak kira-kira. Dan yang ketiga sifat Al-Karim ini Bapak Ibu, wala liman aqta. Allah itu enggak nengok-nengok siapa yang minta. Tak ditengok-tengok orang, ditengok Allah siapa yang minta itu. Baik orang taat, baik ahli maksiat sekalipun, kalau minta pasti diberi Allah. Pasti diberi Allah. Gak betul Ustaz Mahmud nih. Masa orang ahli maksiat kalau minta sama Allah diberi? Bu, Pak, kenal iblis? Iblis Bapak Ibu kenal? Di mana Bapak Ibu kenal sama iblis? Ada Ustaz di sebelahku katanya. Iblis itu Pak, sifatnya itu ngajak orang buat maksiat, mengajak orang meninggalkan taat, nyuruh orang buat maksiat. Itulah iblis itu. Itulah sifat karakternya. Jadi kalau ada orang suka ngajak kita buat maksiat dan disuruhnya kita meninggalkan ketaatan, itu sifat iblis. Bapak Ibu, iblis itu berdoa minta kepada Allah. Diabadikan Allah dalam surat Al-A'raf ayat 14. Apa kata iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Ini ketika iblis diusir dari surga karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, Allah usir iblis dari surga. Lalu iblis berdoa minta kepada Allah, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Untuk apa itu Bapak Ibu? Supaya merekrut para follower iblis yang mau ikut ke dalam api neraka. Lalu Allah jawab pada surat Al-A'raf ayat 15 itu, innaka minal munzirin. Oke setan, kamu ku perpanjangkan umur sampai hari kiamat. Iblis Bapak Ibu berdoa. Kita tahu iblis ini gak ada yang lebih durjana dari iblis, pun berdoa minta kepada Allah yang Al-Karim, diberi Allah. Apatah lagi kita jamaah Masjid Asy-Syakirin ini, sholat 5 waktu tak tinggal, baca Quran tak tinggal, patuh kepada suami, datang ke majelis ilmu. Masa kita kalah sama iblis?
malu Allah kalau tak mengabulkan memberi apa yang kita minta, Bapak Ibu. Malu Allah. Makanya setiap kita berdoa kepada Allah, lalu kita usapkan ke wajah, Allah tuh malu kalau kita berdoa itu dikasih tangan kosong. Al-Karim. Maka minta kepada Allah. Tapi kan tadi kuncinya apa, Pak? Allah memberi sesuai apa yang kita butuhkan, bukan Allah memberi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kenapa Ustaz? Kalau kami nggak minta kepada Allah, kami minta kepada makhluk. Wa idza rufi'at hajatun ila ghairihi la yarda wa ghadiba. Apabila kita melaporkan hajat, meminta hajat kita kepada orang lain, kepada selain Allah, maka Allah tidak suka dan Allah marah kepada kita. Marah kepada Allah, Pak. Kalau kita minta sesuatu, nggak minta kepada Allah yang Al-Karim kita. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Thumma akmala hadhil hikmata bil hikmati tasi'ati wassalasin. Nah, hikmah yang ke-38 ini disempurnakan oleh Imam Ahmad Ibn Athaillah pada hikmah yang ke-39. Jadi 37, 38, 39. Apa kata beliau pada hikmah yang ke-39 sebagai penyempurna daripada hikmah yang ke-38? Faqala la tarfa'anna ila ghairi hajatan huwa muriduha 'alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu ma kana huwa lahu wa'tina. Janganlah kamu menghadap kepada selain Allah, janganlah kamu mengadu kepada selain Allah akan satu hajat yang hajat itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau, yang menjadikan hajat itu Allah, maka untuk mengangkat hajat itu Allah juga yang mengangkatnya. Bagaimana bisa mengangkat orang selain Allah sesuatu yang Allah letakkan? Jadi Bapak Ibu, yang menciptakan hajat itu siapa? Allah. Allah. Yang akan mengangkatkan hajat itu siapa? Allah. Jadi kenapa kita minta kepada selain Allah? Kita kan heran, Pak. Herannya gini, nengok manusia. Semua manusia ini pasti tahu Allah tuh Karim, tahu pasti itu semua manusia. Allah tuh yang mengadakan, yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang menolong kita, yang memberi kita sehat. Semua orang pasti tahu Allah itu yang memberi itu. Tapi kenapa lari? Kenapa orang-orang kita ini lari dari Allah yang Maha memberi itu? Lalu kita cari kepada orang yang belum pasti bisa memberi kita. Nah, ini yang disebutkan hikmah yang ke-39 ini. Kok ada ya orang yang minta itu kepada selain Allah, padahal dia tahu Allah itulah yang akan memberikan, menciptakan hajat-hajat itu, dan juga akan mengabulkan, mengangkatkan hajat-hajat itu. Man la yastati'u ayyarfa'a hajatan an nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairihi rafi'an. Ini nanti kita pahamkan Pak melalui diri kita ya. Barang siapa yang tidak mampu mengangkat hajat dirinya sendiri, bagaimana dia mampu bahwa adalah dia mengangkatkan hajat orang lain? Ini maksudnya. Kalau kita lapor kepada manusia, kita ceritakan Pak segala macam tetek bengek masalah hidup kita. Kita ngadu kepada manusia, yang mana manusia itu sendiri pun mungkin dia punya masalah lebih berat daripada kita. Kok kita ngadu sama dia? Tapi ini belum habis Bapak Ibu, nanti dikunci di hikmah. Manusia itu pun punya problem, punya masalah. Udahlah masalahnya belum selesai, datang pula lagi orang lain ngadu kepada dia. Masalahnya pun lebih berat dari masalah yang dia pikul. Coba ada dua. Kita semua ini kan punya masalah.
mukanya, muka bermasalah sama kayak saya. Ibu, tapi kan Allah tutup Pak. Itulah hebatnya Allah tuh, Allah tutup Pak. Masalah-masalah kita ini kepada orang lain. Ya kan Bu? Ibu-ibu kan bapak-bapak nggak tahu masalah gua apa. Tahu? Nggak tahu. Aku ini mau berangkat insya Allah nanti kan. Nah, hari Selasa mau berangkat umroh ini. Cuma dari saya kirim belum ada yang daftar nampaknya. Tahun depan atau depan. Insya Allah doakan kami berangkat nanti hari Selasa, pulang 2 minggu kemudian ya insya Allah hari Sabtu. Ada masalahnya Ustaz? Ada. Tapi Allah tutup. Nah, udahlah orang tuh ada masalah. Awak datang pula lagi bawa masalah. Macam mana Bu? Maka hadapilah masalah itu, ngadulah kepada yang bisa menyelesaikan masalah. Siapa tuh Bu? Allah Al-Karim. Pegadaian katanya. Allah Al-Karim. Wa idza tawajjahta ila Allahil Karim haqqat tawajjuhi ajabaka wa aqta mas'alata. Apabila engkau berhadap kepada Allah yang Maha Pemurah yang Karim itu benar-benar sungguh-sungguh berhadap, Allah akan mengijabah engkau dan akan memberi apa yang kamu minta. Syaratnya Bu. Tadi kan Allah Karim, kalau diminta beri, kalau memberi enggak hitung-hitung. Kemudian nggak peduli kepada siapa Allah memberi, asalkan diminta diberi. Syaratnya kata Imam Ahmad Ibnu Athaillah, kalau minta kepada Al-Karim itu betul-betul mintanya, jangan main-main. Kayak mana tuh Pak? Ciri orang yang betul-betul minta kepada Allah, yang nggak main-main. Hari ini berdoa, besok belum dikabulkan, tetap berdoa. Itu betul-betul itu. Jangan seminggu belum dapat enceng, itu ecek-ecek. Tuh. Siapa lagi? Orang yang betul-betul berdoa yang pasti akan diberi Allah, dan kalau diberi itu enggak hitung-hitung. Dan kalau misalnya Allah enggak hitung-hitung, enggak, Allah juga enggak lihat orangnya siapa. Kalau berdoa itu khusyuk. Doa betul-betul hadapkan wajah kita ini seakan-akan Allah berada di hadapan kita. Minta yang betul, jangan main-main. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Macam wirid Yasin bapak-bapak malam Jumat sama ibu-ibu wirid Yasin siang. Cuma mau kabul. Minta kaya tapi nengoki rumah orang aja doa. Mana bisa? Yang satu khusyuk, kalau bisa sambil menangis. Itu baru betul-betul minta, dijaga adabnya. Jadi kan Bu, ini kan saya kunci tadi. Kalau mau berhasil minta kita kepada Allah, betul-betul berdoa, jangan main-main. Makanya Bapak Ibu, kan sudah pernah saya sampaikan dalam hikmah-hikmah yang sebelumnya. Orang dulu sama orang sekarang dalam perkara doa ini beda. Orang dulu makin lambat doanya dikabulkan, makin senang dia, berkali-kali senangnya. Kalau orang dulu, kalau doanya cepat dikabulkan, sekali saja senangnya. Beda dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang begitu berdoa, kalau bisa sekarang tuh jatuh duit itu di depannya. Beda. Kenapa orang dulu lebih senang doanya diulur Allah supaya dikabulkan? Kenapa Pak? Karena Nabi menyebutkan, selama kita menunggu doa itu dikabulkan, itu sepanjang hari, sepanjang hidup dihitung ibadah. Jadi kalau orang-orang yang berdoa, doanya belum dikabulkan, sungguh-sungguh dia berdoa, tiap hari berdoa, dimintanya terus yang belum dia dapatkan itu. Selama dia berdoa dan menunggu doa itu dikabulkan 10 tahun, 20 tahun, selama 10 tahun, 20 tahun menunggu doa itu kabul, semua aktivitas kita Bapak Ibu dihitung ibadah. Apa enggak enak itu? Duduk-duduk ibu minum kopi, kita misalnya doa, ya Allah berangkatkanlah aku ya Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh tahun ini, enggak, sambil minum kopi Bu, dapat pahala. Makanya habis subuh itu
Ini salah satu amalan kata guru-guru. Kalau mau berangkat umroh itu amalannya setelah sholat subuh. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Lalu tambahan doanya, doa ini diamalkan oleh almarhum Ustaz Junaidi. Allahumma ballighna Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah lil haji wal umrah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Saya dengar langsung doa itu dari mulut almarhum Ustaz Junaidi itu. Tiap tahun dia berangkat, Pak. Ku amalkan doa ini. Tiap tahun juga mau berangkat. Makanya Ustaz Teguh tolonglah Ustaz Teguh. Nanti sholat subuh, amalkan doanya. Ustaz ada mau berangkat. Ini bapak-bapak ini mau berangkat juga nih, ya kan? Atau ada yang mau berangkat? Pasti semua mau berangkat. Ada. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada macam-macam cara yang diajarkan oleh Rasulullah supaya permintaan kita ini lebih diperhatikan Allah, supaya dikabulkan oleh Allah. Tadi apa tadi Bapak Ibu? Benar-benar ketika kita memintanya. Tapi ada doa yang unik nih. Kalau ibu mau hajat ibu, doa ibu itu dikabulkan Allah. Sampai jam 7 boleh nih, satu boleh ya? Karena liburan ini, anak-anak ada libur semua kan. Kalau masalah amalan senang kita. Jadi kalau doa-doa kita itu Pak, supaya lebih diperhatikan Allah, ada ajaran disampaikan oleh Rasulullah. Gini Pak. Ketika kita berdoa, usahakan doa itu bukan untuk diri sendiri, tapi doakan orang lain. Gimana bisa contoh? Kalau berdoa Bu, utamakan doakan orang lain, bukan doakan diri sendiri. Gimana contoh? Kita misalnya punya hutang, gak ada kita nggak punya hutang ya, apalagi zaman sekarang. Nah, berapa pinjaman kita di Mekaran, Koperasi ada, BRI menumpuk, Mandiri entah mana, kartu kredit dipotongin. Sebelum lagi hutang sama uang luter renten di sebelah rumah kita. Kita punya hutang. Lalu kan kita berhajat Bu, supaya hutang-hutang kita ini lunas. Kemana lah Bapak Ibu menghadap? Pertama kali kepada Allah. Adukan hutang ibu itu sama Allah. Minta supaya Allah membantu melunaskan hutang kita. Supaya hutang kita nih Pak cepat lunas. Nah, kira-kira gitu. Doakan orang lain yang punya hutang. Ibu-ibu kan satu perwiritan kan punya hutang semua kan, mulai dari ketua sampai anggota. Apalagi tetangga ibu. Apalagi yang kita doakan ini musuh kita. Nabi yang ajarkan nih Pak. Apalagi yang berhutang itu musuh kita. Itu lebih cepat doa itu dikabulkan Allah. Misalnya nih, siapa lah musuh Bapak di kampung? Di kampung jangan. Di kampung kita. Kadang-kadang kan mohon maaf Bapak Ibu, tetangga sama tetangga ini kan nggak cocok. Ya, tak cakapan hampir 20 tahun tak cakapan. Pasalnya gara-gara apa dulu tak cakapan? Masalah-masalah sepele tetek begini. Tak bercakapan waktu. Gara-gara beda seragam begini aja nggak cakapan. 20 tahun tak cakapan, lalu kita dapat informasi uang sebelah rumah itu banyak hutangnya. Karena bolak-balik dia kolektor datang. Ibu punya hutang juga. Doa itu. Kira-kira doanya gini. Ya Allah ya Tuhanku, lunaskanlah hutang tetanggaku Wak Paiman itu ya Allah. Titik. Ini kata Rasulullah, dijelaskan para ulama, maka nanti hutang ibu itu lebih cepat lunas daripada hutang Wak Leman yang Wak Paiman yang di sebelah rumah. Gitu cara doanya, baru dapat saya. Jadi rupanya untung juga kita punya musuh ya kan. Tapi bukan kita yang musuhi, dia yang musuhi Hawa. Kadang-kadang gitu kan Bapak Ibu kan. Dia yang musuhi Hawa. Hawa rajin ke masjid, dia yang gelisah. Ada pencitraan. Ke masjid. Ada nutupi kedoknya tuh. Salah juga gak ke masjid. Tak ke masjid apa lagi? Udah mau tua, udah mau buat wakil, udah punya salah juga. Ke masjid salah. Tak ke masjid salah. Nah,
hadapi hidup ini. Jadi Bapak Ibu, rupanya doa itu supaya lebih lekas dia diperhatikan Allah. Salah satu caranya Pak, doakan orang lain, apalagi orang lain itu musuh kita. Ngaruh-ngaruh doakan, ya Allah ya Tuhanku, lunaskanlah hutang Jokowi ya Allah. Cepat lunas hutang Pak Karutan. Jangan doakan cepat mati keluar mati. Makanya banyak orang yang musuh sama Pak Jokowi itu doakan dia cepat mati, dia luar mati kan Pak. Tengok Pak Jokowi masih hidup. Makanya nggak pernah doakan Pak Jokowi cepat mati ya, nggak berani ya doa. Atau berlawak duluan. Itulah. Hati-hati tuh. Itu rupanya rumus dikasih Rasulullah. Tak dapat ilmu tuh kalau tak mengaji subuh hari. Begitu. Cuman masalah musuh, janganlah Pak musuh terus. Gara-gara tetap masuk surga datang ini juga hari raya, ya kan? Ini apalagi bulan Rajab nih Bu, udah 2 bulan lagi masuk bulan Ramadan, tak boleh lagi ada saling musuh-musuhi. Tapi kalau dia tetap memusuhi awak, doakan dia kalau dia punya utang, nanti utang kita lebih cepat dilunaskan Allah. Utang waktu lunas juga, tapi lebih cepat utang kita lunas. Bisa Bu? Berat. Kalau bisa kita berdoa, ya Allah tambah banyakkan utang Wak Paiman sebelah rumah dia, biar tahu dia, biar masuk penjara, dia mati dia dikelilingi utang. Itulah doa awak. Makanya utang awak itu tak lunas kan Pak? Malah bertambah utang awak. Itu dia. Luar biasa memang ya Allah. Ilmu baru ini. Saya baca kitab senyum saya Pak. Ya Allah, ini rumah cara doa ya. Tapi ini bukan untuk utang aja Bu ya, semua yang lain. Misalnya kita sakit nggak sembuh-sembuh, berdoa uang tetangga sebelah sakit juga, doakan dia, ya Allah ya Tuhan, sembuhkanlah sakit uang sebelah rumah nih, amin. Besok ibu sembuh, uang sebelah rumah meninggal dunia. Itu kadang-kadang doa nih kan, hebat ini kita ikam nih. Jadi kita lanjutkan sedikit lagi. Idza tawajjahta ila Allahil karim haqqat tawajjuh ajabaka wa a'taka mas'alataka imma bisababin ma'lumin aw bi ghairi ma'lum. Allah memberikan kepada kita apa yang kita minta itu ada kalanya dengan sebab yang kita ketahui, ada kalanya dengan sebab yang tidak kita ketahui, tapi masalahnya selesai. Jadi Bapak Ibu, ketika kita minta kepada Allah, misalnya hendak menyelesaikan satu masalah, kadang-kadang Allah itu memberikan sebabnya. Sebab itu kita kadang-kadang tahu, kadang-kadang nggak tahu, tapi masalahnya selesai. Jadi kira-kira gitu, Allah mengabulkan doa kita, memberi apa yang kita minta itu bisa langsung tanpa sebab, bisa. Seperti Siti Maryam. Siti Maryam itu kan Pak berdoa minta makan langsung datang makan dari langit. Bisakah Allah mengabulkan permintaan seorang hamba langsung tanpa ada sebab? Bisa Pak. Itu wali-wali Allah tuh Pak. Mohon maaf Pak. Kalau cerita di Basilan itu, ini cerita karakter. Jadi salah satu seorang musik waktu itu sedang membangun rumah suluk itu. Ini ceritanya nih, bangun rumah suluk. Kebetulan anak beliau, Syekh Hasim waktu itu kalau tak silap saya, anak beliau dia menjadi panitia pembangunan rumah suluk. Lagi berjalan, habis uang untuk membangun rumah suluk itu. Jadi Syekh Hasim ini lagi baca Quran, datang anaknya, ya Abi, Buya, mau lapor itu semen pasir habis. Oh iya, kata Mursyid, kata Syekh Hasim almarhum, berapa biayanya? Sekian puluh juta. Bentar ya, dibacanya Quran tuh, baru diambilnya dari, ada yang mengatakan diambil dari dalam Quran, ada yang mengatakan diambil di bawah Quran. Berapa tadi? Sekian puluh juta. Habis dibacanya Quran tuh diambil itu nyata.
Nah inilah kisahnya. Kadang Allah memberikan masalah kepada kita dan menyelesaikan masalahnya langsung bisa. Tapi ada kalanya Pak bersebab, dan kadang-kadang sebab itu kita nggak tahu. Misalnya nih, yang mau jual tanah, ada agen tanah di sini. Banyak agen semua gitu. Kita mau jual tanah di kampung, nggak laku-laku. Waktu itu 10 tahun yang lalu mau kita jual per meter 1 juta, nggak laku-laku. Iya, tapi karena betul-betul nih, terus dia minta kepada Allah yang Al-Karim, ya Allah lakukan tanahku di sana. Ini kenapa sampai lama kali Pak? Karena dia nggak doakan tetangga sebelah yang mau jual tanah itu yang nggak laku. Seharusnya tadi apa Pak amalannya? Kalau kita mau jual tanah, sebelah rumah ada jual tanah, kayak mana kita doanya Pak? Supaya laku tanah kita nih. Ya Allah lakukanlah tanah mochi sebelah rumahku, ya Allah titik. Nah besok tanah bapak laku, tanah dia belum laku-laku. Itu caranya tuh, kata Rasulullah. Nah, jadi dengan sebab ini kadang-kadang sebabnya kita nggak tahu. Disitulah rahasia Allah. Rupanya Pak, 20 tahun kemudian ada yang tidak membului tanah kita tuh, dan harganya 10 kali lipat. Tengok tuh Pak. Dulu 20 tahun yang lalu 1 juta semeter. Enggak Allah lakukan. Kenapa? Allah tahu 20 tahun lagi ini jadi 5 juta per meter. Tengok indahnya itu Allah Ta'ala. Al-Karim, minta kepada Allah yang Karim. Nah setelah kita lakukan apa yang diajarkan Rasulullah, dijelaskan para ulama, ini penutup. Wa idza talabta minal khalqi ba'da tawajjuhi ilaihi ta'ala wa niltal maqsuda minhu. Apabila engkau meminta daripada makhluk sesudah berhadap kepada Allah dan engkau mencapai tujuan daripada mereka. Jadi rupanya Bapak Ibu, bukan kita nggak boleh ngelapor sama manusia, boleh. Tapi bagaimana caranya? Lapor dulu kepada Allah yang Karim itu. Minta dulu kepada Allah yang Karim itu kalau kita punya masalah. Ya Allah, tunjukilah aku masalahnya. Nanti Allah kasih petunjuk. Nanti Allah kasih petunjuk kepada kita. Untuk menyelesaikan masalahmu ini, terbisi dalam hati kita ini, terdetak dalam hati kita ini, terlintas dalam hati. Jumpai Ustaz Mahmud, jumpai Ustaz Teguh. Ada begitu kan? Ya Pak. Ada masalah rumah tangga, selesai. Berdoa dia minta, ya Allah, selesaikan urusan rumah tangga gue ini. Tak tahan aku lagi, ya Allah, macam mana ini ya Allah. Rupanya terbesit, ingat ibu bukan saya. Oh Ustaz Mahmud nih datang ibu ke rumah saya. Boleh, laporlah. Berarti Allah memberikan petunjuk, isyarat kepada kita. Setelah melapor kepada Allah, jumpailah hamba Allah yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi boleh Pak kita cerita kepada kawan, tapi ingat, cerita dulu kepada Allah, nanti petunjuk. Kalau kita langsung jumpai orang, nanti salah jumpa orang, malah dikompor-komporinya. Makanya nggak sembarang juga Pak. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Boleh nanya sesuatu perkara, tapi kepada orang yang paham. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu minta kepada Al-Karim, karena Al-Karim kalau diminta pasti memberi. Kalau memberi tak hitung-hitung. Kemudian Allah tak pilih-pilih siapa yang meminta, pasti dia beri. Dengan catatan benar-benar sungguh-sungguh dalam berdoa itu, salah satunya adalah doakan orang lain, terutama musuh bebuyutan kita. Wallahu a'lam bishawab.